Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat tajam setelah Iran melancarkan rangkaian serangan balasan yang diarahkan ke wilayah Israel. Serangan itu menggunakan kombinasi rudal balistik serta drone tempur yang ditujukan ke sejumlah kota penting, termasuk area sekitar Tel Aviv. Dentuman ledakan terdengar di berbagai lokasi ketika sistem pertahanan udara Israel berusaha memotong jalur proyektil yang masuk ke wilayahnya. Di beberapa tempat, rudal yang berhasil melewati lapisan pertahanan menimbulkan kerusakan pada bangunan permukiman serta fasilitas infrastruktur. Tim penyelamat segera diterjunkan untuk mengevakuasi korban sekaligus membersihkan puing dari bangunan yang rusak. Laporan awal menyebut adanya korban luka, sementara sebagian warga mengalami cedera akibat pecahan kaca dan serpihan ledakan. Serangan tersebut langsung memicu sirene peringatan udara di banyak kota besar Israel. Warga yang mendengar suara sirene bergegas menuju bunker atau tempat perlindungan darurat terdekat. Di Tel Aviv dan Yerusalem, jutaan orang dilaporkan sempat berlindung di lokasi aman ketika radar militer Israel mendeteksi gelombang rudal yang datang. Pihak militer Israel menyatakan sistem pertahanan berlapis mereka yang terdiri dari Iron Dome, Arrow, dan Patriot aktif melakukan intersepsi terhadap sebagian besar rudal yang ditembakkan. Walau begitu, beberapa proyektil tetap dilaporkan berhasil menembus sistem tersebut dan menyebabkan kerusakan di sejumlah kawasan padat penduduk. Serangan balasan Iran ini muncul setelah rangkaian serangan udara besar yang sebelumnya dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap berbagai target militer dan fasilitas infrastruktur di Iran. Konflik yang telah berlangsung beberapa hari itu semakin memperlebar ketegangan di kawasan dan menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan eskalasi menuju perang regional yang jauh lebih luas. Dalam rangkaian serangan Iran tersebut, wilayah Israel menjadi panggung utama. Sejak awal peningkatan konflik pada 28 Februari, Iran menembakkan sekitar 35 rudal dan drone menuju Israel. Sasaran utama berada di wilayah tengah negara itu, termasuk kawasan sekitar Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel segera diaktifkan penuh. Banyak rudal berhasil dicegat, tetapi tidak semuanya. Sebagian proyektil lolos dan salah satunya terekam jatuh di kawasan perkotaan, menghancurkan bangunan serta menyebabkan korban sipil. Hari kedua menjadi titik perubahan yang signifikan. Iran meningkatkan intensitas serangan secara drastis. Lebih dari 200 rudal bersama belasan drone diarahkan ke Israel bagian tengah, kawasan Tel Aviv, serta berbagai instalasi militer strategis. Hari itu disebut sebagai salah satu hari paling berat bagi Israel sejak konflik dimulai. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Beit Shemesh yang dianggap sebagai target sensitif tingkat menengah. Rudal menghantam area sipil dan fasilitas kota. Bahkan satu rudal dilaporkan menembus hingga ke dalam tempat perlindungan. Sejumlah laporan media menyebut sedikitnya 9 orang tewas akibat serangan tersebut. Iran juga tidak bertindak sendirian. Saat tekanan masih berlangsung, kelompok Hizbullah membuka front udara dari Lebanon dengan meluncurkan roket dan drone. Situasi ini memaksa Israel membagi perhatian antara serangan jarak jauh dari Iran dan ancaman langsung di perbatasan utara. Hal yang paling mengejutkan terjadi setelah kabar wafatnya Ali Khamenei diumumkan karena serangan ternyata tidak berhenti. Pada hari ketiga, operasi tetap berjalan. Banyak analis membaca hal itu sebagai sinyal bahwa Korps Garda Revolusi Iran mengambil kendali penuh. Pola serangan pun berubah menjadi tidak terus-menerus, melainkan bergelombang. Intensitasnya cukup untuk melelahkan sistem pertahanan dan tekanan psikologis masyarakat Israel. Dampak visual terlihat lebih sedikit karena sensor militer diberlakukan dengan ketat. Justru dalam kesunyian itu, tekanan psikologis bekerja. Pada awal gelombang serangan regional, pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania langsung masuk daftar titik paling sensitif. Lintasan rudal serta drone Iran melintasi wilayah udara di sekitarnya sehingga pangkalan tersebut terpaksa beroperasi dalam status siaga maksimum sejak jam-jam pertama. Pada 1 Maret, bersamaan dengan serangan besar ke Israel dan jalur strategis kawasan Teluk, radar serta sistem pertahanan di pangkalan tersebut diaktifkan sepenuhnya dan skenario terburuk pun terjadi. Pangkalan itu dilaporkan terkena serangan langsung rudal dan drone Iran.
Informasi resmi mengenai dampaknya sangat terbatas, tetapi citra satelit sebelum ledakan memperlihatkan pangkalan tersebut dipenuhi jet tempur milik Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Muwafaq Salti memegang peranan penting dalam operasi militer regional. Yordania selama ini dikenal stabil dan relatif aman, sehingga serangan tersebut terasa seperti peringatan keras bahwa konflik tidak lagi mengenal wilayah penyangga. Ketika pangkalan di Yordania ikut tersentuh, pertanyaan baru muncul tentang siapa yang benar-benar aman. Selain Israel, gelombang awal serangan Iran juga diarahkan ke Uni Emirat Arab. Rudal serta drone terlihat melintasi langit Abu Dhabi dan jalur Teluk. Target langsung memang terbatas karena tingkat intersepsi tinggi, namun itu hanya pembukaan. Gelombang kedua pada 1 Maret jauh lebih besar. Sebanyak 165 rudal balistik, 2 rudal jelajah, dan lebih dari 800 drone diarahkan menuju Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Palm Jumeirah, serta berbagai titik strategis lainnya. 3 lokasi langsung menarik perhatian Washington. Pertama adalah Pangkalan Udara Al-Dhafra yang merupakan fasilitas militer gabungan Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Citra satelit menunjukkan salah satu situs pertahanan anti rudal di sana terkena serangan. Situasi serupa terjadi di Al-Ruwais yang menjadi lokasi radar serta sistem pertahanan udara canggih. Sementara itu, Pelabuhan Fujairah yang merupakan jalur logistik penting perdagangan dan militer juga terdampak oleh serpihan ledakan yang mengganggu aktivitas operasional. Kombinasi serangan tersebut menciptakan tekanan berlapis. Uni Emirat Arab yang selama ini dianggap sebagai zona relatif aman, tiba-tiba terlihat rentan. Wilayah udara ditutup sementara, penerbangan tertunda, dan status siaga nasional dinaikkan. Pada malam 1 hingga 2 Maret 2026, Iran juga melancarkan serangan drone terhadap RAF Akrotiri, pangkalan militer Inggris di Siprus. Serangan ini terjadi setelah London memberi izin kepada Amerika Serikat menggunakan pangkalan tersebut untuk operasi melawan Iran, sehingga fasilitas itu otomatis masuk daftar target balasan. Sistem pertahanan udara sempat diaktifkan, namun beberapa drone buatan Iran tetap menghantam landasan pacu. Kerusakan yang terjadi memang terbatas, tetapi cukup untuk menghentikan sementara operasi militer. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pesawat tempur tertahan di darat, misi tertunda, dan personel bersama keluarga mereka dievakuasi. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahkan kawasan Mediterania tidak lagi steril dari konflik. Di Suriah, pangkalan Al-Tanf yang menjadi basis utama Amerika Serikat juga ikut menjadi saksi salah satu episode paling tajam dari konflik regional ini. Selama beberapa tahun terakhir, pangkalan tersebut menampung sekitar 900 personel militer Amerika dalam misi yang kerap dianggap kontroversial di jantung wilayah Suriah. Keberadaannya sering dipandang sebagai simbol pengaruh asing, terutama setelah pemerintahan Bashar al-Assad kembali mengonsolidasikan kekuasaan dengan dalih memerangi ancaman terorisme. Dalam eskalasi terbaru, Iran mengarahkan serangan ke simbol tersebut. Drone dan rudal dilaporkan menghantam sektor udara sekitar pangkalan Al-Tanf, menargetkan fasilitas serta zona perlindungan pangkalan, dan memaksa sistem pertahanan bekerja keras. Pesannya tegas bahwa keberadaan Amerika Serikat di Suriah kini berada langsung dalam bidikan. Pada awal Maret 2026, Iran juga menargetkan pelabuhan Dukm di Oman, sebuah titik logistik penting di kawasan Teluk yang digunakan untuk mendukung operasi kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Serangan dilakukan menggunakan drone canggih yang menghantam tangki bahan bakar serta sejumlah fasilitas pelabuhan sehingga memicu kerusakan infrastruktur. Walau tidak dilaporkan adanya korban jiwa besar, dampaknya segera terasa. Otoritas Pelabuhan dan Keamanan Oman meningkatkan status siaga ke tingkat tertinggi, mengevakuasi sebagian pekerja, dan memperketat pemantauan jalur laut di sekitar wilayah tersebut. Serangan itu menandai perubahan penting karena zona yang selama ini netral kini ikut terseret konflik. Oman yang dikenal sebagai mediator regional tidak lagi berada di pinggir arena. Balasan Iran mengirim pesan bahwa tidak ada wilayah yang sepenuhnya aman.
Ironi lain muncul dari pernyataan Reza Pahlavi, pewaris monarki Iran yang telah lama hidup di pengasingan di Amerika Serikat. Saat konflik memuncak dan ratusan warga Iran tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Pahlavi justru menyampaikan simpati kepada 3 tentara Amerika yang gugur serta 5 lainnya yang terluka. Ia bahkan menyatakan bahwa rakyat Iran akan selalu berhutang kepada Amerika. Pernyataan ini memicu kontras tajam karena banyak pihak mempertanyakan bagaimana seseorang yang mengklaim mewakili rakyat Iran justru lebih cepat menunjukkan empati kepada korban dari negara yang menyerang negaranya sendiri dibanding kepada warga Iran, termasuk anak-anak sekolah yang menjadi korban serangan udara. Gelombang kritik pun meluas dan banyak yang menilai Pahlavi tidak memahami penderitaan rakyat Iran dalam konflik tersebut serta terlalu dekat dengan narasi politik Barat. Beberapa pejabat Iran bahkan menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menganggapnya sebagai figur yang relevan. Pada titik ini, konflik bergerak di 2 jalur berbeda, yaitu eskalasi penuh atau kelelahan strategis. Jika Iran terus mempertahankan tempo serangan tinggi, persediaan rudal dan drone berisiko cepat habis. Situasi itu bisa membuka peluang bagi Amerika Serikat dan Israel untuk menekan tanpa mendapat balasan setimpal. Namun Iran tidak bergerak sendirian. Kelompok Houthi di Yaman telah menyatakan akan melanjutkan serangan di Laut Merah, sementara kelompok perlawanan di Irak mulai meningkatkan operasi terhadap pangkalan Amerika menggunakan rudal dan drone. Artinya, eskalasi bisa meluas secara horizontal, bukan hanya vertikal. Sebaliknya, deeskalasi menurut versi Iran bukan berarti mundur, melainkan strategi memperlambat tempo, menyebarkan serangan, menjaga cadangan senjata, dan mempertahankan kemampuan balasan jangka panjang. Dalam perang modern, pemenang bukan hanya yang menyerang paling keras, tetapi yang mampu bertahan paling lama. Konflik ini bukan sekedar perang senjata, melainkan juga perang ketahanan, strategi, dan waktu. Secara teknis, kapal tanker semacam ini memiliki bobot puluhan ribu ton dan berperan sebagai bagian penting dari jaringan logistik militer Amerika Serikat di berbagai wilayah operasi. Ketika kapal pengangkut bahan bakar seperti itu menjadi sasaran serangan, dampaknya tidak hanya sebatas kerusakan pada badan kapal saja, melainkan menyentuh salah satu elemen paling vital dalam operasi militer modern, yaitu rantai pasokan energi. Tanpa pasokan bahan bakar yang stabil, pesawat tempur tidak dapat melaksanakan misi udara, kapal perang tidak mampu melakukan patroli atau manuver di laut, dan berbagai operasi militer skala besar akan terhambat secara signifikan. Oleh sebab itu, serangan terhadap kapal tanker sering dipandang sebagai sinyal bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih serius, sebuah tahap di mana jalur distribusi logistik mulai dijadikan target strategis oleh pihak yang terlibat dalam perang. Insiden terhadap Stena Imperatif sekaligus memperlihatkan bahwa konflik ini telah melampaui batas garis depan tradisional yang selama ini dikenal dalam peperangan konvensional. Rudal jarak jauh, drone tempur, serta berbagai teknologi serangan presisi telah mengubah medan pertempuran menjadi jauh lebih luas dan tidak lagi terikat pada satu wilayah tertentu. Dari wilayah Gurun Suriah hingga perairan Laut Merah, dari kawasan Tel Aviv hingga pelabuhan-pelabuhan strategis di Oman, garis konflik kini seolah membentang melintasi ribuan kilometer. Setiap pangkalan militer, jalur pelayaran internasional, bahkan kota-kota sipil berpotensi berubah menjadi titik benturan berikutnya dalam dinamika konflik yang terus berkembang. Sementara itu, Amerika Serikat bersama para sekutunya juga mengambil langkah-langkah balasan dengan memperkuat kehadiran militer di kawasan tersebut. Washington dilaporkan menambah armada kapal perang serta sistem pertahanan udara di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Salah satu aset penting yang berada di wilayah operasi adalah kapal induk USS Harry S. Truman yang berfungsi sebagai pusat komando bagi operasi udara di kawasan Laut Merah. Dari dek kapal induk ini, berbagai pesawat tempur dikerahkan secara rutin untuk menjalankan patroli udara, pengawasan wilayah, hingga operasi serangan presisi terhadap target yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Jet tempur seperti EF-A-18 Hornet serta pesawat siluman generasi kelima F-35 Lightning II menjadi bagian dari kekuatan udara yang terus bersiaga menghadapi kemungkinan eskalasi lanjutan.
Namun dinamika konflik di Timur Tengah selalu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kawasan lain di dunia. Hampir setiap aksi militer yang dilakukan oleh satu pihak cenderung memicu reaksi berantai dari pihak lainnya. Sebuah serangan terhadap satu pangkalan dapat direspons dengan serangan balasan terhadap fasilitas militer lain, sementara tekanan terhadap jalur logistik dapat berujung pada gangguan terhadap jalur perdagangan atau pelayaran internasional. Pola semacam ini membuat konflik mudah berkembang menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat. Situasi tersebut pula yang kini membuat banyak pengamat geopolitik menilai bahwa konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat tidak lagi sekedar konfrontasi terbatas, melainkan telah berubah menjadi pertarungan pengaruh yang dapat menyeret berbagai negara lain di kawasan. Selama jalur logistik, pangkalan militer, dan wilayah strategis terus menjadi sasaran, ketegangan akan tetap berada pada level tinggi. Dunia internasional pun mulai memantau dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi, karena satu kesalahan perhitungan saja berpotensi memicu eskalasi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam konteks ini, serangan terhadap kapal tanker seperti Stena Imperatif bukan hanya insiden militer biasa, melainkan juga simbol dari perubahan besar dalam cara konflik modern berlangsung. Perang tidak lagi hanya terjadi di medan tempur yang jelas, tetapi juga menyasar infrastruktur vital, jalur perdagangan, serta jaringan logistik yang menopang kekuatan militer suatu negara. Selama faktor-faktor tersebut terus menjadi target, ketegangan di kawasan Timur Tengah kemungkinan besar akan tetap berada pada titik yang rapuh, di mana setiap peristiwa kecil sekalipun dapat berubah menjadi percikan yang memicu gelombang konflik berikutnya.